Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini ada kulkas SAP satu pintu dan kendalanya ataupun kerusakannya di sini kulkas ini tidak bisa dingin ataupun tidak bisa beku teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk es batunya nggak bisa beku karena kulkasnya sudah tidak dingin teman-teman ya. Jadi ada beberapa penyebab teman-teman ya masalah kulkas yang tidak dingin ya ataupun tidak bisa beku. Nah, di sini bisa terjadi ada kebocoran di bagian freezer ataupun di bagian evaporator. Ada juga mesin kompresor itu nggak jalan. Ada juga mesin kompresor hidup sebentar lalu mati. Jadi ada banyak teman-teman ya masalah kulkas tidak dingin. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian mesin kompresor karena di sini saya nyalakan itu mesin kompresornya nggak mau hidup ya. Kemudian bunyi cetek di bagian offload dan juga relaynya. Nah, sekarang saya akan coba pasang nih untuk tang ampere supaya kalian melihat teman-teman ya bahwa di sini mesin kompresor ini nggak mau jalan ataupun nggak mau hidup. Oke, di sini saya siapkan dulu. Oke, loh. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi di sini untuk ampernya itu di 2,9. Artinya di sini mesin kompresor ini mengalami macet. Biasanya kalau misalkan mesin kompresor kulkas ini macet, cenderung mesin kompresor ini panas. Nggak ada getaran ataupun nggak ada suara mesin kompresor sama sekali ya. Biasanya kalau misalkan kita nyalakan itu cenderung bunyi overload ataupun bunyi cetik di bagian mesin kompresor. Nah, ini ada beberapa penyebab teman-teman ya. Penyebabnya bisa karena mati lampu sebentar, kemudian ada kerusakan di bagian overload dan juga relaynya. Nah, di sini kita akan coba analisa di mana letak kerusakannya dan bagaimana nanti solusinya seperti apa teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian offload dan juga relaynya terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya akan coba lepas dulu rumah dari offload dan juga relaynya teman-teman ya. Kalian bisa gunakan obeng min ya untuk membuka ataupun untuk mengecek di bagian overload dan juga relaynya. Nah, di sini untuk pemula ataupun yang masih mau belajar memperbaiki kulkas sendiri, kalian coba lihat video ini teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita congkel aja seperti ini. Nah, ini ya udah kebuka. Oke. Nah, ini tinggal kita congkel lagi yang di bagian bawah ya. Ini pelan-pelan aja supaya covernya itu nggak pecah. Oke, di sini udah saya lepas. Nah, kemudian di sini kan ada yang namanya offload dan juga relay. Di sini kita lepas teman-teman ya. Cara melepasnya kita lepas di bagian bawah dulu, di bagian kotak yang warna hitam ini. Ini namanya PTC relay dan kemudian kita coba lepas di bagian offloadnya. Ini agak keras, kita coba lepas. Nah, karena di sini analisa saya itu overload dan juga relay masih aman. Jadi di sini saya akan mencoba menggunakan cara 3 kabel. Jadi kalian siapkan jemperan 3 kabel ya. Di video sebelumnya udah saya upload tuh sampai di 2 juta yang nonton, itu banyak banget yang berhasil. Nah, caranya seperti ini ya. Ini sering saya bawa untuk alat jumper seperti ini teman-teman ya. Oke, karena di sini mesin kompresor macet, kalian bisa atasi dengan 3 kabel ya. Nah, di sini untuk pemasangan 3 kabel kalian bisa lihat teman-teman ya. Nah, ini bekas kompresor sebenarnya ya. Nah, ini untuk yang warna biru, di sini kan warna biru itu kan di bagian atas sendiri. Ini offload. Nah, ini kita pisahkan. Nanti yang kita jumper itu di bagian relaynya ya. Ini yang warna kuning dan juga yang warna coklat. Nanti yang kita satukan ataupun kita jumper teman-teman ya. Artinya kita sambungkan ya. Oke, sekarang di sini. Nah, di sini kan offload ya, teman-teman ya. Offload yang warna biru, kemudian yang bagian bawah di sini di bagian warna coklat dan juga warna kuning. Nanti yang kita jumper itu di bagian coklat dan juga warna kuning ya. Jadi, paham teman-teman ya.
Oke, di sini kita siapkan lagi untuk kabel jepit ya. Nah, ini bebas. Nah, di sini kenapa saya pasang jepitan di warna biru dan coklat? Karena untuk yang warna coklat ini kan di bagian relay teman-teman ya. Karena relaynya ada di sebelah kanan, maka warna yang saya tuju ataupun yang saya jepit itu warna coklat. Untuk yang warna kuning ini kan di bagian relay juga, tapi untuk soketannya kan bukan di sebelah kiri, namun ada di sebelah kanan. Oke, karena di sini untuk jumper udah saya siapkan teman-teman ya. Jadi yang warna kuning kita jumper ke warna yang coklat teman-teman ya. Jadi satu kali aja gini, sampai mesin kompresor ini bisa jalan teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba. Nah, ini masih belum mau, kita teruskan aja sampai mau ya. Nah, di sini untuk mesin kompresor sudah jalan. Nah, kalau misalkan udah jalan, otomatis mesin kompresor ini cenderung udah getar dan juga sudah hidup teman-teman ya. Nah, di sini untuk ampernya 0,9. Nah, kalian bisa tanpa menggunakan tang ampere ya. Jadi kalau misalkan kalian tanpa menggunakan ampere, kalian bisa pegang untuk mesin kompresornya teman-teman ya. Apakah mesin kompresor ini sudah bergetar terus ataupun sudah jalan terus ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya pegang mesin kompresornya sudah getar ya. Kemudian di bagian mesin kompresor ini sudah ada suara ya. Otomatis kalau misalkan mesin kompresor ini udah hidup, itu pasti ada menimbulkan suara. Meskipun suaranya nggak terlalu kenceng, ada juga yang kenceng teman-teman ya. Nah, karena di sini mesin kompresor sudah hidup, jadi kita biarkan dulu sampai 15 menit ataupun sampai 10 menit. Supaya kenapa? Supaya di bagian shaker ataupun di bagian piston itu terlumasi oli terlebih dahulu. Ya. Nanti kalau misalkan udah terlumasi, otomatis nanti kita coba pasang kembali teman-teman ya. Nah, di sini untuk overload dan juga relay. Nah, di sini kalian bisa cek teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek kalau misalkan relay ini cenderung kalau rusak itu cenderung kocak teman-teman ya. Tapi kalau di bagian overload itu pasti kocak. Namun untuk overload ini jarang sekali untuk kerusakan, tetapi untuk relay yang sering sekali teman-teman ya. Nah, di sini untuk kondensor sudah panas, semuanya udah panas. Di bagian bodi kulkas juga sudah panas teman-teman ya. Jadi ada beberapa penyebab teman-teman ya, masalah kulkas satu pintu yang tidak dingin itu bisa disebabkan karena ada kebocoran, kemudian mesin kompresor tidak hidup ataupun nggak jalan teman-teman ya. Kemudian ada juga kulkas nyala, mesin kompresor nyala tapi nggak dingin. Nah, itu bisa kemungkinan terjadi ada kebocoran freon ataupun freon habis teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Karena di sini untuk mesin kompresor sudah jalan. Nah, di sini untuk ini ya, ini udah ada bunga es keseluruhan, udah semuanya sudah ada teman-teman ya. Nah, ini udah kasar. Nah, ini saya nyalakan LED-nya udah ada bunga esnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apakah coba kalian cek apakah mesin kulkas kalian mesin kompresornya macet ataupun ada kerusakan yang lain. Coba kalian menggunakan cara seperti ini teman-teman ya. Nah, tapi kalau cara seperti ini itu khusus dari kulkasnya yang tidak dingin tapi kendalanya itu mesin kompresor macet teman-teman ya. Kalau misalkan kekurangan freon ataupun ada kebocoran, ini nggak bisa pakai cara yang seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita coba matikan. Kemudian ini kita akan coba pasang kembali untuk overload dan juga relaynya. Dan ini juga kita tunggu teman-teman ya. Setelah kita matikan, kita tunggu sekitar 10 menit, baru nanti kita akan coba nyalakan kembali untuk kulkasnya teman-teman ya. Nah, di sini kita pasang kembali untuk overload dan juga relaynya. Dan untuk tutupnya kita pasang semuanya teman-teman ya. Nah, ada juga yang seperti ini teman-teman ya. Udah di jumper hidup, tapi ketika kita pasang overload dan juga relay, itu kenapa nggak hidup? Nah, coba kalian cek di bagian termostat ataupun pengaturan suhu. Biasanya kalau termostat pengaturan suhu ini udah rusak, otomatis dia nggak mau hidup teman-teman ya. Oke, di sini di sini untuk untuk ampernya, untuk ampere di sini kemungkinan di sini udah nggak saya
pakai lagi ya, karena di sini untuk kulkasnya di sini saya kembalikan lagi ke posisi semula teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya akan coba lepas lagi aja, dan di sini saya akan coba posisikan kembali, dan nanti kita coba lihat hasilnya lagi teman-teman ya. Oke, di sini udah saya kembalikan lagi ke posisinya karena posisinya terlalu sempit, dan di sini kalian bisa lihat ya, udah ada bunga es teman-teman ya. Jadi permasalahannya itu cukup gampang banget, sepele banget, dan semua kalangan orang, baik itu teknisi ataupun non teknisi, itu kalian bisa lakukan seperti di video teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk cara memperbaiki ataupun solusinya. Dan jika teman-teman ada kesulitan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.